pindahkan proyek yang lain. Waduh. Itu bagaimana kalau bisa mencapai target kalau gitu ya? Karena udah ada capacity planning kan dalam hal ini. Ya. Kenapa harus pindahin Pak? Karena alasan klasik proyek lain butuh resource juga. Oh, jadi ini Bapak tidak menjalankan apa Bapak sebagai PM. Bapak tahu harusnya bagaimana Pak? Kebetulan si Kediri. Iya, betul sikap diri. Bapak harus naik ke atas Pak, minta bos Bapak supaya melindungi Bapak, memastikan bahwa jangan sampai diambil resource-nya. Justru dia yang menyuruh. Ya. Justru direktur utamanya yang menyuruh. Oke, saya ambil Jadi harus ada, tapi harus ada. Angkat tangan Pak. Iya. Prioritasnya bagaimana gitu? Bapak nggak argue gitu. Mau Pak ini supaya target proyek kita juga tercapai kalau Bapak ambil gimana? Kalau saya ambil Bapak. Saya diberi kewenangan untuk meng-hire outsource selama 8 bulan doang. Bingung kan nyarinya, gimana orang yang saya responsibility cuma mau kerja 8 bulan. Iya, gampang. Apalagi kalau di bidang perbankan itu udah spesifik di platformnya nih, kayaknya kalau di bank Geneva misalnya ya, atau di Ontel, ya kan? Ontel boleh? Ya Ontel ya. Saya Ontel ya, Ontel Jogja. Tapi Ontel memang kita ada lagi Ontel. Kalau bahasa Betawinya kelodongan nih. Ontel. Baik, jadi waduh, maaf ya, banyak kontraktor itu dapat proyek tapi sumber daya manusia nggak ada. Dapat proyek. Pas begitu dapat SPK, kemudian pusing, mana dari sosial ribu. Saya juga mengalami juga misalnya. Ada satu proyek yang sedang saya bantu ya, satu pusat komunikasi besar juga. Waktu menerima SPK begitu, kontrak, teken, siap semuanya ya. Nggak lama nggak muncul tenaga ahlinya, sebulan, 2 bulan. Akhirnya keluar satu peringatan. Ya, ada ketemu saya, oh Pak Koji, ya saya maju ke depan deh. Tapi kan saya juga sibuk di belakangnya kalau nggak ada orang, saya mau ngebohong terus, kan gitu ya. Ketika saya maju mulai adem tuh, si klien tadi adem, tenang gitu ya. Tapi yang tenaga ahli teleponnya yang diharapkan itu nggak muncul-muncul. Saya bilang kalau saya bukan telco spesialis, saya bilang saya ngerti, tapi kan nggak mungkin masing-masing domain produk saya hafal mengerti. Saya nggak tiap hari main di telco. Nah ini saya jadi problem. Saya kuasa peringatan. Baik, jadi kita perlu ada planning. Nanti planning terkait dengan jumlahnya, kemudian kapasitas, skill ya di sini maksudnya. Maka harus ada hubungannya dengan skill set. Kemudian cara mendapatkan tadi yang oleh Pak Burman sampaikan, kalau sumber dayanya sudah jelas, mendapatkannya yang sulit sekali. Dan perusahaan-perusahaan yang namanya biasa disebut sebagai Big Five, memang mereka punya orang cuma mahal, sehingga anggaran BUMN itu belum tentu bisa mengcover biaya mereka tawarkan. Mereka memang ketika menyampaikan proposal, paling tidak mereka sudah siap dengan resource. Ini mahal. Kejadian di proyek saya sekarang, maaf saya buka ya. Big Five itu, konsennya minta 8 miliar untuk proyek 3 bulan, 4 bulan 8 miliar. Tapi kita di Indonesia 1,4 miliar terima juga, dan anggaran perusahaan itu cuma 1,4. Karena menerima kan orang bisa. Problemnya kan ada tenaga ahli yang berkaitan. Karena sertifikasinya dia spesifik di TN Forum misalnya. Udah gitu, kayaknya bilang, mana Pak janjinya ini, bilang sama si penerima proyek ya. Ya, sulit, karena nggak sembarang dengan orang seperti itu. Kalau perusahaan konsultan kelas dunia itu kan dia punya jaringan gitu. Nah, mereka berani bayar orang supaya duduk terus di perusahaan yang digaji, gajinya lumayan. Kalau perusahaan lokal kan, dia mau gaji orang ribuan dolar, tanpa ada proyek bagaimana? Kan gitu ya, makanya orangnya sih tenaga pindah sama udah sini kan, nempelnya di Big Five. Jadi ini puasi malakama ya, sulit. Dan kalau kita cinta pada negeri ini, sebetulnya harusnya memberikan kesempatan buat konsultan lokal. Kita tuh bedanya cuma warna kulit aja.
kemampuan kita sebagai bangsa dengan orang muda. Padahal ketika kita hire dari namanya Big Five dan sebagainya itu, yang turun juga anak matrik yang baru lulus, fresh graduate juga, tapi mintanya apa? Wah, gajinya per hari, standarnya standar senior konsultan yang umur udah 40-an atau 50-an. Itu nggak lampar konsultannya. Tapi orang kita itu kadang-kadang juga dikasih kesempatan juga nggak perform. Nggak performnya kenapa? Bukan kemampuan ya Pak ya. Orang misalnya pinter-pinter Pak. Maaf deh, saya tahu benar bagaimana orang Indonesia itu kemampuan sampai di Belanda teman-teman saya di Jerman di mana wah nggak main. Kita kurang komit orangnya. Itu kelemahan kita. Jadi kalau udah dapat pekerjaan kita cincai aja begitu sehingga tidak komit kepada pemberi pekerjaan. Ini masalahnya. Sehingga kebanyakan BUMN dan lembaga-lembaga yang sudah memiliki literasi yang tinggi itu agak malas mau kita. Lu kasih longgar gampang ini padahal ini dia. Jadi kita harus mencerminkan bahwa memang sebagai konsultan ataupun sebagai tenaga itu profesional ya dalam hal ini yang belum kita miliki atau hampir kita miliki lah secara umum. Baik, kemudian membangun proyek dari mulai PM-nya sampai ke tim member ya, itu dengan melihat pada resource yang dimiliki. Kalau ingin jalankan proyek, misalnya benar-benar jalankan proyek, tentu melihat pada skill set. Kalau di IT, melihat wah skill setnya apa saja yang bisa saya pakai untuk menjalankan proyek IT, ya Pak Buman sebagai PM-nya. Kemudian managing, membina tim proyek ini terkait bagaimana Anda bisa membuat tim produktif, kemudian mempertahankan mereka, dalam arti Anda mengerti apa sih interestnya orang bergabung dengan tim proyek Anda. Pasti punya motivasi. Nah, tentu analisis ini bisa dilihat dari dengan melakukan pendekatan dengan teori motivasi yang akan kita pelajari. Dan juga, nah, motivation theory ya. Nanti kita main komputer ya. Kalau ibu itu gimana ya? Seneng nggak pegang? Nah, kita akan lihat teori motivasi daripada Maslow. Jadi melihat team members, saya gambar dulu deh. Maslow orang kemana sebenarnya? Kita gambarkan suatu organisasi yang projectize, yang ideal, gitu ya. Jadi ada project sponsor, di bawahnya ada PM, kemudian ada group leader, ini group leadernya, kemudian ada team member, di mana kotak-kotaknya nanti akan kita sesuaikan dengan arah untuk mencapai deliverable terakhir. Maksudnya kalau kita belajar kemarin kita membahas mengenai work breakdown structure. Jadi kalau misalnya proyek IT, misalnya terkait dengan pembangunan softwarenya, ini adalah hardwarenya, apalagi ini ya, network, ya ini adalah terkait dengan database, misalnya seperti itu, ya. Perhatian kita bukan lagi pada deliverable apa yang akan dihasilkan oleh masing-masing kotak ini, tapi melihat bagaimana pemeran-pemeran yang ada dalam kotak-kotak ini. Sebagai PM, dia harus perhatikan bahwa manusia yang terlibat
dalam kotak-kotak ini khususnya misalnya yang di sini, sebagai team member, itu pastinya orang-orang yang mempunyai interest, punya harapan, punya ekspektasi dengan bergabung pada proyek ini. Jadi dia, kalaupun dia dipaksa, pasti dia juga punya ekspektasi dan paling minim. Karena kalau dipaksa pasti ada ekspektasi minim. Gak apa-apa saya bertahan, tapi saya masih punya harapannya minimum. Gitu. Nah, bagaimana kalau dia dikaitkan dengan productivity? Kalau dia dipaksa, tentu dia akan melakukan mendeliver sesuatu pada tim. Ya, namanya dipaksa adalah sesuai dengan paksaan yang minimum output. Tapi kalau dia bergabung dengan proyek ini dengan perasaan yang penuh dengan antusiasme, ya, kemudian mengharapkan adanya pengembangan karir dan sebagainya, itu akan beda. Itu dia akan perform jauh dari ekspektasi orang-orang yang terpaksa dalam proyek. Mereka yang terpaksa dalam proyek nggak ada yang nggak ada. Sehingga itu pengaruh utamanya adalah pada productivity. Productivity nanti akan terkait dengan quality daripada deliverable project, ya, dan juga apalagi utamanya, ayo dong berpikir segi komersial ya Bapak dan Ibu ya. Ini kadang-kadang mungkin Bapak Ibu adalah birokrat, berpikirnya oke aja. Berpikir komersial dan dagang, selalu berpikir dagang gitu. Adalah biaya yang lebih rendah. Kalau dia produktif gitu, nah kalau dia lebih rendah, itu cost margin profit margin bisa lebih baik kalau dari perspektif dengan perspektif finansialnya ya. Baik. Sebelum kita membahas teori-teori menurut Maslow yang juga kita akan terapkan pada saat kita nanti membina tim, ya. Secara umum ada namanya intrinsic and extrinsic motivation. Saya Bapak dan Ibu sudah sering mendengar ini. Bahwa yang namanya intrinsic adalah hal-hal atau motivasi yang membuat orang melakukan sesuatu tanpa ada paksaan. Lebih happy. Misalnya Bapak pergi ke masjid atau pergi ke gereja, Ibu juga demikian, atau bermain golf, itu adalah hal-hal yang sifatnya intrinsik, nggak ada paksaan di situ. Because you will feel happy gitu ya. Nah, ada destinasinya Pak. Kenapa? Jadi saya agak ini juga dengan kan istilah yang biasa stick and carrot, incentive or punishment. Itu kan intinya ini Pak ya. Nah kalau ini tadi, kalau tidak ada sesuatu, pasti ada end of state-nya itu adalah masuk surga. Iya benar. Tadi saya pelajaran happy. Oh nanti dalam risk management saya akan sampaikan sesuatu bahwa orang pengen masuk surga karena apa sih Pak? Nanti jadi diskusi nih. Orang pengen masuk surga karena apa? Karena nggak masuk neraka kan gitu. Itu eksplisit gitu. Iya boleh ya. Jadi yang penting dia feel happy. Bapak maaf ya, misalnya datang ke satu tempat, Bapak datang ke karaoke misalnya, udah ke Inul, Bapak nggak ada paksa kan? Tapi Bapak happy, dan ngeluarin duit juga happy, because dia lebih know karena nanti bukan satu keharusan, Anda ke sana, terus I will get something enjoyment, ya, gitu. Itu termasuk intrinsik. Ya. Nah lawannya adalah ekstrinsik. Jadi orang seolah-olah kalau dipaksa ataupun kalau tidak melakukan itu ada penalti. Misalnya, Bapak kantor, Bapak datang kantor, mama, pimpinan kita akan melihat, dia nggak masuk nih, kenapa? Pak sakit dan sebagainya. Kalau nanti yang jelas-jelas tidak ada penyebab yang rasional, maka pasti akan keluar SP itu, penalti namanya. Ini sesuatu yang ekstrinsik. Dan nanti ini kita hubungkan pada perilaku daripada tim kita dalam proyek. Kita udah mulai soft nih bicaranya ya. Nah, ini termasuk bagaimana kita mengendalikan orang supaya produktif. Jadi sebagai PM kita ini bukan diharapkan harus terlalu permisif, membiarkan segala-galanya. Termasuk tingkah laku anak buah kita atau tim member kita yang misalnya datang tidak tepat waktu, deadline tidak dipenuhi. Kita harus bisa menentukan tindakan yang sifatnya tegas, asertif. Karena bagi PM selalu
kinerja ditentukan oleh output daripada proyek yang dibatasi oleh deadline. Ya. Nah, jadi dengan perspektif ini kita bisa menerapkan kepada bagaimana perilaku daripada tim member kita dalam proyek. Dan melihat kenapa mereka berbuat seperti itu. Silakan. Kenapa dalam proyek manajemen itu menggunakan sesuatu terminologi yang baru, padahal sudah dimapan di organisasi behavior, misalnya stick and carrot atau incentive and punishment, harus menggunakan intrinsik atau ekstrinsik. Padahal di belakang materinya yang lain menggunakan misalnya Maslow, itu yang dimasukkan di sini. Jadi gini Pak, mohon maaf. Ini ada formasi standar dari PMBOK, dari PMA gitu ya. Juga dari lembaga American Academy yang bersama dengan mereka sebetulnya. Saya sebagai pembawa ya coba menyampaikan sesuatu yang standar. Kalau Bapak mengatakan, oh kita bisa menghasilkan tidak saja nggak ada masalah, tapi tentunya message-nya adalah sama kan. Cuma memang kami dalam hal ini mencoba melihat sesuatu yang lebih spektrumnya lebih luas. Jadi tidak ada pendapat teori tadi, ekstrinsik dan intrinsik, tapi juga ada pendapat Maslow, Herzberg dan sebagainya. Sebenarnya sih sama saja. Iya, makanya Pak, kalau itu kan dikutip, ya kan, kalau nggak dikutip kan plagiarisme. Iya. Kan? Tapi yang lain seperti yang sudah makan tadi, seperti di dalam SDM itu sudah ada insentif dan bisa saja Pak, setuju. Jadi paling tidak ini sebagai satu studi untuk masukan, kalau misalnya Bapak sebagai nanti berkenan misalnya menjadi trainer juga di bidang ini adalah silakan meramu dengan sesuatu yang efektif dan menurut Bapak ini efektif. Saya bicara begini informasi saya gitu karena tadi pengertian stick and carrot ini sudah menjadi sesuatu yang sudah dikenal. Boleh. Ya. Jadi ini dari apa? Facet atau angle yang lain kita lihat. Karena sebetulnya yang dicapai pada chapter ini adalah melihat bahwa tim member laboratorium itu adalah manusia biasa yang menurut para ahli motivasi mereka punya ekspektasi gitu. Dan ahli-ahli motivasi di dunia seperti Maslow, dia punya perspektif bahwa manusia itu ada namanya disebut kebutuhan itu dalam suatu hierarchy of needs, dari mulai yang sifatnya physiological ya, basic need gitu ya, yang makan, minum ya, kebutuhan macam-macam lah ya, itu keamanan, kemudian juga apa adanya perasaan apa kebertemanan ya, keluarga ya, dan yang lain-lain. Juga orang membutuhkan makin tinggi adalah apa? Esteem atau apa? Bahasa misalnya pengakuan ya, pengakuan. Dia perlu anak buah dan sebagainya. Sehingga kalau di suatu organisasi yang banyak proyeknya, kemudian orang-orang yang memang biasa mengerjakan proyek itu bisa, tadinya mungkin dia sebagai tim member, jadi diharapkan bahwa dia pengen jadi tim leader nantinya. Atau kalau sudah tim leader menjadi grup leader untuk melihat proyek yang lebih besar. Jadi harus kita perhatikan. Jangan orang dipaksa sebagai tim member terus. Tapi itu mungkin terjadi, khususnya di IT ya. Dan itu sering terjadi. Kenapa? Karena keahlian dia itu spesifik teknikal. Betul. Sehingga sulit mencari penggantinya kan gitu Pak. Sehingga lebih bagus kalau kita tim member aja nih. Atau sebagai solution specialist. Gitu. Sebaiknya suatu PMO dalam organisasi juga memperhatikan karir dalam proyek juga. Betul, dalam proyek. Meskipun dia adalah phantom organization. Artinya apa phantom kemarin? Jadi organisasi proyek ini ada, selesai proyeknya hilang dia. Tapi orangnya nggak hilang. Nggak ada. Pasti digaji kan. Nah, ketika ada assignment proyek baru, mungkin perlu diapresiasi atau dinaikkan. Jadi tadi tim member mungkin dia sebagai tim leader ya. Jadi ini melihat ruang lingkup daripada proyek. Kemudian ada self-actualization ya sebagai hierarki yang paling tinggi, lebih memastikan bahwa orang sudah mulai punya kebebasan untuk menentukan
ya mencapai daripada apa yang dia ekspektasikan. Baik. Hesdon mengatakan ada dua juga kelompok hampir sama sebetulnya, adalah aspek-aspek yang disebut motivation factors dan hygiene factors. Ini harus kita perhatikan pada tim member proyek. Ini terkait misalnya kalau motivasi ya tadi ya, namanya motivation factors. Pengen jabatan lebih tinggi, pengen punya supervisi, punya anak buah, ya orang juga seperti itu. Dulu maaf saya buka ya sejarah hidup saya. Saya tuh suka bikin SOP dulu ketika saya lulus, saya di Belanda. Bikin SOP dan nggak tahu kenapa saya pengen semua orang itu memperhatikan saya gitu. Kalau saya jadi sipil, saya bikin SOP, saya bikin buku apa, kajian-kajian statistik, saya sampaikan kepada bos saya. Lama-lama bos saya bilang, bikin aja unit baru katanya, namanya OPO, Order Processing Officer namanya. Di mana semua unit sales, logistik, sama produksi itu akan kita koordinasikan. Nah di OPO ini saya pengen juga kalau itu, wah, biar tanda tangan saya itu bisa dihargai ya. Harus saya bikin prosedurnya supaya flow proses itu harus ditandatangani oleh bagian saya. Nah sebetulnya ekspektasi dari tim saya itu, Pak, kita biar kelihatan apa? Biar kelihatan dihargai dong, masa gini-gini aja katanya ya. Kita bukan sales bukan, logistik bukan, apa ini kita gitu ya. Nah di film itu dimungkinkan orang berpolitik untuk menciptakan ini, tapi diasumsikan bahwa itu produktif gitu. Tapi di balik itu semuanya ada tujuan motivasi tadi gitu ya. Nah, mungkin saya nggak tahu kalau di BI ada yang gitu ya, saya benar sih nggak ada ya. Semuanya efektif lah waktu terbangun struktur organisasinya gitu. Tapi di negara kita ini kebanyakan struktur organisasi itu terbangun kotak-kotaknya dulu tanpa memperhatikan lebih awal apa proses yang efektif. Pokoknya jabatannya gimana nih jabatannya. Dan saya pernah menemukan itu ketika saya sebagai konsultan badan pegawai negara. Jadi udah bikin kotak organisasinya ya. Di situ ada organisasi IT namanya IT governance. Jabatannya setara saya sebut satu, tapi nggak ada orangnya. Jabatannya sendiri ada sendiri. Yang ada anak buahnya, dia tidak tahu fungsinya bagaimana. Ada saya dipanggil, gimana Pak Polji? Saya sudah sampaikan. Bapak harus bikin job description-nya apa sebagainya. Jadi karena dia merespon terhadap peraturan daripada Kementerian Aparatur Negara waktu itu ya, ada nggak Pak? Apa? Ya. Jadi di mana itu gradasi oleh good corporate governance, dan kemudian dijabarkan dalam bentuk IT governance. Perlu ada satu unit nih di BRKN, di namanya Badan Kepegawaian Negara.